Penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas setelah menyerahkan diri. Imbasnya seorang anggota polisi berpangkat kompol yang diduga memiliki hubungan khusus dengan majikan pengemudi diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Penabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat telah menyerahkan diri. Tersangka sekaligus pengemudi mobil Audi hitam itu kini ditahan di Mapolres Cianjur setelah menjalani pemeriksaan sejak hari Sabtu. Polda Jawa Barat memastikan mobil Audi hitam yang menabrak mahasiswi hingga tewas tidak masuk dalam rombongan mobil polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi dan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka. Secara estafet juga kita laksanakan dengan waktu dari mulai malam setelah menyerahkan diri, juga didampingi oleh kuasa hukum dari tersangka, dan kita melaksanakan gelar perkara dan kita lanjutkan dengan penahanan. Nah, berdasarkan alat-alat bukti dan juga pertimbangan-pertimbangan dari penyidik. Sebelumnya pengemudi mobil Audi membantah telah menabrak korban. Tersangka mengklaim ikut iring-iringan rombongan polisi atas izin majikannya yang merupakan teman wanita anggota polisi berpangkat kompol dan bertugas di Jakarta. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa kompol berinisial D memberikan izin mobil teman wanitanya ikut rombongan di luar prosedur karena memiliki hubungan khusus. Sementara itu kompol D telah diproses secara etik dan ditahan di tempat khusus terkait dugaan perselingkuhannya dengan wanita tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan kecelakaan yang Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Sebelumnya Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi, namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kelanjutan dari teka-teki penabrak mahasiswi di Cianjur? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Yudi Junadi, kuasa hukum korban dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto. Selamat sore Pak Yudi dan Pak Beni. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, tanggapan Anda atas penetapan tersangka dari pengemudi mobil Audi? Pertama bahwa pengemudi Audi itu tidak menyerahkan diri ya, tapi datang ke kantor polisi pada saat itu dalam status bebas, belum pernah sama sekali dipanggil, belum pernah dinyatakan sebagai tersangka, tiba-tiba di DPO-kan. Ini saya pikir ini sesuatu prosedur di dalam hukum acara yang tidak profesional. Jadi tidak menyerahkan diri, hanya mengklarifikasi. Kalau menyerahkan diri kan paling tidak udah ada statement pernyataan sebagai tersangka, ini belum kok. Jadi itu DPO itu tidak melalui tahapan-tahapan yang menurut saya sesuai dengan aturannya. Kedua, penabrak ya, istilah penabrak gitu. Ya kan seolah-olah bahwa memang dengan alat bukti yang banyak dan seperti itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian, supir Audi Sugeng itu menabrak gitu. Nah, fakta-fakta yang sudah kami miliki, jadi kami itu investigasi itu lebih dulu lah dari kepolisian. Jadi kejadian jam 2, jam 6 ke atas kita udah investigasi, menyisir CCTV, kemudian meminta keterangan saksi-saksi yang melihat. Itu hasil investigasi kita sampai sekarang juga masih kita menyisir, mengarah tidak kepada Audi. Termasuk kalau dituduh sebagai Audi sebagai penabrak, sebenarnya saksi kuncinya Pak Beni, saksi kuncinya adalah penumpang, supir dan 2 orang penumpang. Itu saksi kunci buat kami. Makanya kami waktu itu mau minta perlindungan dan kita sudah ajukan diri ke LPSK, akan kita lindungi. Gitu.
Nah, itu saksi kunci kami. Yang tahu tabrakan, yang mengalami tabrakan itu adalah 3 orang itu. Nah, sekarang tinggal secara objektif, secara fair itu ditanya, direview lah BAP-nya, karena di dalam BAP Ibu Nur itu mengatakan bahwa dia asalnya mengatakan di depan publik, ada ratusan wartawan yang hadir, dia menyatakan tidak menabrak gitu. Dan dia melihatkan foto-fotonya ketika dia dikerumuni massa. Nah, tiba-tiba malamnya datang, pergi tanpa saya tahu dari kantor saya, kan janjinya besok mau ketemu dengan kepolisian untuk klarifikasi. Tiba-tiba pulang malamnya ke kantor polisi dengan katanya, ini informasinya belum jelas, dengan teman dekatnya itu bicaranya berbeda. Sore bicara bukan penabrak, malamnya. Jadi saya mohon deh, kalau mau fair, itu dipanggil ulang, periksa ulang. Pak Yudi, Anda melihat banyak kejanggalan-kejanggalan begitu. Saya ingin menanyakan ke Pak Beni. Pak Beni, apakah juga Kompolnas melihat kejanggalan tersebut dalam kasus ini? Ya, yang pertama tentunya marilah kita semua ikuti proses ini yang sementara berjalan. Jadi kalau polisi sampai dengan menetapkan tersangka, kemudian menahan, tentunya sudah punya bukti yang cukup. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pengumpulan bukti itu dilakukan sampai dengan kemudian digelar dan disimpulkan serta diambil langkah untuk melakukan penahanan. Oleh sebab itu, seandainya dalam hal ini pihak penasihat hukum mengajukan keberatan ataupun punya fakta-fakta lain yang bisa mendukung pembuktian bahwa tersangka ini tidak bersalah, tentunya bisa diajukan. Nanti dalam proses pemeriksaan kan ada pendampingan, sehingga nanti semuanya secara transparan bisa dibuktikan dan secara objektif bisa dibuktikan. Jadi menurut saya ini sementara berjalan, nanti kami dari Kompolnas tentunya akan mensupervisi jalannya penyidikan ini, dan kami akan turun nanti langsung untuk meminta gelar apabila sudah dinilai cukup proses penyidikannya. Biasanya kami langsung turun ke penyidik untuk minta digelar bagaimana proses penanganannya dan sampai di mana. Baik. Sebelum melanjutkan, kami ingin mengonfirmasi, Pak Yudi, apakah di sini Anda bertindak sebagai kuasa hukum dari pengemudi mobil atau sebagai kuasa hukum dari keluarga korban Selvi, Pak Yudi? Saya sebetulnya kuasa hukum dari Selvi, karena kebetulan Selvi itu murid saya di Fakultas Hukum Unsur gitu. Jadi saya dosennya Selvi sekaligus juga merangkap sebagai kuasa hukum yang Selvi diminta oleh merangkap sebagai kuasa hukum dari pengemudi yang juga sudah menjadi tersangka, Pak Yudi. Ketika datang ke kantor saya, Ibu Nur itu dia juga minta saya mendampingi, jadi kuasa untuk mendampingi besok ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba dia mendahului ya. Baik, Pak Yudi, salah satu klien Anda, pengemudi ini kan sempat membantah bahwa ia menabrak Selvi. Lalu kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebenarnya pengakuan dari pengemudi mobil ini seperti apa? Apakah benar ia yang menabrak atau seperti apa, Pak Yudi? Ya, itu kan sebenarnya sudah terpublish di sejumlah media ya, bahwa dia sama sekali tidak menabrak. Dan di berbagai media pun dua penumpang juga menyatakan itu tidak menabrak. Itu menurut saya itu saksi kunci buat agar kasus ini terang benderang. Jadi tidak ada namanya tidak ada lagi kecurigaan yang lain. Itu saya menghormati Pak Beni, itu proses hukum kita hormati. Siapapun yang ditetapkan oleh bapak-bapak di penyidikan kita hormati.
saya akan sangat hormati gitu, mau A, mau si B, mau si C, terserah, itu kan kewenangan kepolisian, kita tidak bisa intervensi ke sana. Hanya tadi Pak Beni bilang ya prosesnya, cara mengumpulkan datanya itu kan juga itu harus metodis gitu, tidak bisa mengumpulkan data dengan kesimpulan-kesimpulan dari data-data yang sepenggal. Itu saya tidak mengatakan bahwa pernyataan di BAP Selfie dan Fitri itu direkayasa, enggak lah, saya tidak mengatakan demikian. Tapi faktanya berbeda. Dia mengatakan siang bukan penabrak, malam mengatakan sebagai penabrak. Itu kan berbeda. Ini harus diperiksa ulang. Itu cukup deh buat kita, biar kita enggak ini, silahkan, itu aja. Baik. Saya Pak Beni selain pengemudi mobil Audi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga ada Kompol D begitu yang sudah diperiksa. Apa statusnya Kompol D saat ini, Pak Beni? Betul, jadi Kompol D ini sudah diperiksa dan kemudian ditahan di Bitpropam Polda Metro Jaya dalam persangkaan masalah pelanggaran etik. Ini juga sementara berproses, karena tadi kami kebetulan ikut gelar di Polda Metro Jaya, Polda juga sudah menjelaskan masalah itu. Kode etik apa tepatnya yang dilanggar atau diduga dilanggar oleh Kompol D ini, Pak Beni? Ya, sementara menyangkut masalah hubungannya dengan wanita yang naik mobil itu. Oke. Apakah benar Kompol D ini ditahan sementara, Pak Beni? Iya, di Bitpropam Polda Metro. Selama berapa lama, Pak Beni? Ini dalam proses pemeriksaan, untuk kepentingan pemeriksaan, dia ditahan, kemudian nanti proses selanjutnya tentunya apakah hanya etik atau mungkin ada pelanggaran yang lain, ini masih berproses. Nanti tentunya dari pihak Polda akan merilis. Baik, selain terkait hubungan dengan penumpang dari mobil Audi, juga yang disoroti adalah adanya mobil sipil kemudian yang ikut dalam rombongan kepolisian, Pak Beni. Apakah ini juga bisa menjadi pelanggaran kode etik lain yang perlu diusut? Iya, jadi dalam konteks ini kan sedang dilakukan pemeriksaan karena menurut versi si perempuan katanya sudah seizin, tapi versi yang lain mengatakan tidak ada izin. Ini semua sedang dilakukan pemeriksaan sehingga nanti akan dilihat lebih jauh dalam rangka apa, untuk kepentingan apa, apakah itu menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya, itu masih diproses. Dalam peraturan apakah diperbolehkan begitu Pak mobil sipil begitu masuk dalam iring-iringan polisi? Tergantung konteksnya apa ya. Kalau ini konteksnya kan nggak ada kaitannya dengan kedinasan. Baik, saya ingin konfirmasi Pak Yudi, benarkah kemudian pengemudi mobil Audi ini dari pengakuannya memang mengikuti iring-iringan polisi, berada dalam iring-iringan ini, atau tidak ikut serta dalam iring-iringan atau rombongan kepolisian? Ya, kalau pengakuan dari teman dekatnya ini, bahwa dia memang masuk ke dalam iring-iringan, ke dalam rombongan iring-iringan dari Polda Metro Jaya yang sedang bertugas negara untuk melakukan olah TKP di Ciranjang dalam kasus Wawon. Itu versi dari pihak pengemudi dan 2 orang penumpang. Tapi tanggapan dari keluarga korban sendiri dengan penetapan pengemudi sebagai tersangka, Pak Yudi, ini seperti apa? Apakah dirasa sudah cukup atau keluarga masih merasa banyak yang ditutup-tutupi? Ya, keluarga ya agak kecewa ya, karena memang setelah kita pertemukan antara keluarga dengan Ibu Nur, penumpang dan sebagainya, dengan bukti-bukti yang ada, dengan kita punya ada telepon dan sebagainya, ya memang keluarga sesuai dengan investigasi yang kita lakukan tidak ke situ arahnya, tapi itu tidak ke Audi gitu. Saksi-saksi kita mengatakan tidak ke Audi, dan
berbagai masyarakat yang melihat langsung juga udah berkomentar kan di media massa secara terbuka. Itu kenapa sudah dipanggil Bukan juga? mobil Audi yang menabrak begitu, Pak Yudi? Iya. Itu ada pernyataan banyak kok di media. Itu terbuka. Kenapa nggak dipanggil gitu? Apakah ada Diperiksa. CCTV, Pak Yudi, di sekitar lokasi kejadian yang bisa mengungkap titik terang kasus ini? Iya, ada CCTV kan biasanya dua-dua ya. Tapi saya hanya punya satu CCTV-nya yang tidak mengarah ke jalan, tapi mengarah ke tempat lain. Jadi yang satu lagi mengarah ke jalan. Yang mengarah ke jalan itu yang harusnya ya kita nggak punya akses ya untuk mengambil CCTV gitu. Ya, Baik. Pak Beni, tanggapan Anda begitu, ada dugaan bahwa yang menabrak bukan pengemudi mobil Audi? sesuai dengan investigasi yang dilakukan korban dan teman-teman di BEM Eva Unsur. Silakan tanggapannya, Pak. Ya, jadi sekali lagi polisi ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka kemudian ditahan tentunya sudah punya bukti yang cukup. Ini harus dipertanggungjawabkan ketika nanti di pengadilan akan diuji. Bahkan ketika nanti dilakukan gugatan pra-peradilan pun tentang sah tidaknya penetapan tersangka atau penahanan harus juga dibuktikan bahwa proses penyidikan itu sudah melalui tahapan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHP. Jadi itu saya yakin sudah hati-hatilah pihak penyidik karena ini menjadi sorotan publik juga. Baik, kami terus tunggu titik terang dan tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Pak Beni, Pak Yudi sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Kepresidenan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.